Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seperti biasa aktivitas kita setelah maghrib, kita akan belajar bersama, memberikan informasi dan pengetahuan yang mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita dan lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan kitab, membaca kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 3. Namun sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu untuk muallif kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli ma nawa salafun as-salihin, khususan ila al-muallif ala hadzal kitab Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sampai mana kemarin? Silahkan dibuka sampai mana kemarin terakhir? Ad-darsus salis. Ya, benar. Ad-darsu utawi iki iku pelajaran as-salisu ingkang kaping 3. Pelajaran yang ketiga. Tentang apa itu pelajaran yang ketiga di Khulasatul Nurul Yakin? Siratu Abi Bakrin ba'dal Islam. Siratu utawi tindak tanduke Abi Bakrin, sahabat Abu Bakar, ba'dal islami ing dalem sewise manjing Islam. Di yang bab 3 ini, kalau yang bab kedua tentang profil, ya, tentang profilnya sahabat Abu Bakar, dan di profil dan biodata, ya. Sekarang di pelajaran yang ketiga ini tentang kiprahnya sahabat Abu Bakar setelah menjadi seorang muslim. Siratu Abi Bakrin ba'dal Islami, menjelaskan tentang tingkah atau perilaku Abu Bakar setelah masuk Islam. Yang pertama, kana Abu Bakrin, kana utawi anak sopo Abu Bakar, radhiya muga-muga ngridoni sopo Allahu Gusti Allah anhu maring Abu Bakar, iku musohiban wong kang baturi, wong kang ngancani, li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qoblan nubuwah ing dalem sedurunge kenabian. Jadi sahabat Abu Bakar ini CS-nya Rasulullah, soulmate-nya Rasulullah, the best friend-nya Rasulullah sebelum Rasulullah jadi nabi. Jadi di mana-mana selalu berdua. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar. Itu sebelum Islam. Di
soulmate. Jadi nggak pernah jauh dari Rasulullah. Karena memang usianya beda berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lebih muda daripada Rasul Abu Bakar itu ya. Jadi kemana-mana selalu berdua. Jadi musahiban, selalu menemani. Ya termasuk ngobrol bareng, dolanan bareng, ya masa-masa muda. Pokoknya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, masa mudanya berdua dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian yang kedua, walamma bu'isa, walamma lan semangsane bu'isa dadi diutus sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mangka ana sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, iku awalaman wong sing pertama amana kang iman bihi kelawan Kanjeng Nabi minar rijali saking golongan wong lanang. Jadi ketika Rasulullah diresmikan, dinobatkan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang pertama kali mempercayai, mengimani, mengiyai adalah sahabat Abu Bakar dari golongan laki-laki. Kadang-kadang kita kalau berteman dari kecil sampai besar ada rasa kecurigaan tidak? Ada ketidakpercayaan tidak? Ada kan? Pasti. Walaupun berteman sejak kecil bahkan sampai tua, rasa ketidakpercayaan sama teman sendiri itu ada. Tapi tidak bagi Abu Bakar. Begitu Rasulullah diangkat menjadi nabi, maka orang yang pertama kali percaya dan beriman adalah Abu Bakar. Makanya disitulah Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada tawar-menawar. Rasulullah ngajak, ayo. Rasulullah meninggalkan, ayo. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar selalu mengiyakan. Makanya satu-satunya sahabat yang dijuluki As-Siddiq adalah sahabat Abu Bakar. Jadi siapa orang pertama kali yang masuk Islam kalau begitu? Abu Bakar. Siapa orang yang pertama kali ikut Rasulullah? Abu Bakar. Kemudian wada'a lan ngajak sopo Abu Bakar asdiqoahu ing batur-bature Abu Bakar. Jadi setelah Abu Bakar masuk Islam beserta Rasulullah, Abu Bakar mengajak teman-temannya, sahabat-sahabat asdiqoahu. Fa aslama mangka manjing Islam ala yadihi ing atase tangane Abu Bakar kholkun kasirun, makhluk atau orang-orang kasirun banyak. Dan ternyata ajakan-ajakan daripada sahabat Abu Bakar ini terhadap teman-temannya berhasil. Terbukti banyak yang memeluk Islam. Siapa di antaranya mereka itu? Minhum, iku setengah saking kholkun kasirun. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam. Ada lagi Tolha bin Abdillah. Nah, di situ berapa orang di situ? 3 orang.
3 orang masuk Islam berkat ajakan sahabat Abu Bakar. Satu di antaranya adalah orang yang paling kaya, bernama Utsman bin Affan. Masya Allah. Dan bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 10 orang yang dipastikan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah, 6 di antaranya adalah masuk Islam berkat Abu Bakar. Jadi 10 orang, 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga bersama Rasulullah, 6 di antaranya masuk Islam berkat Abu Bakar. Kepiawaian Abu Bakar di dalam mengajak sahabat-sahabatnya untuk membela kebenaran. Masya Allah, 6 orang ini bukan main dipastikan masuk surga. Pahalanya mengalir selama 6 sahabat itu beramal soleh. Di mana kita mengajak suatu kebaikan, ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain dan orang lain melakukannya, maka sepanjang itulah kita mendapatkan pahala. Kamu ngaji Khulasah Nurul Yakin tentang pemahaman Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin disampaikan kepada orang lain itu menyampaikan kepada orang lain lagi menyampaikan kepada orang lain lagi. Sepanjang itulah kalian akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kalian lakukan sepanjang hidup. Selagi kebaikan itu ada yang melakukannya, maka jangan pantang menyerah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Tapi kan kadang-kadang sekarang beda lagi, melakukan kebaikan hanya untuk apa namanya tuh istilah sekarang? Update status, ada lagi untuk mencari tidak murni dalam ranah keikhlasan untuk berbuat baik. Siapa 6 orang di antara sahabat yang dipastikan masuk Islam yang diajak oleh sahabat Abu Bakar itu? Utsman bin Affan ini sudah ada, Zubair bin Awam, Tolha bin Abdullah, masih ada 3 lagi yang belum disebutkan di situ. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian satu lagi ada Abu Ubaidah bin Jarrah. 6 orang itu masuk Islam berkat sahabat Abu Bakar. Jadi Utsman bin Affan, Tolhah bin Abdullah, satu lagi apa di situ? Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Abdullah, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, satu laginya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. 6 sahabat ini dipastikan masuk surga bersama Rasulullah. Semuanya 10, yang 4-nya sudah pasti Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ditambah 6 orang tadi. 6 orang tadi masuk Islam karena Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah merupakan satu-satunya orang yang masuk Islam pertama kali di luar jalur keluarganya Rasulullah. Jadi, hanya sebatas teman, bukan jalur keluarga, tapi bisa percaya langsung kepada Rasulullah. Makanya disebut dengan As-Siddiq. Kemudian nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4 ya. Wa kana lan ana sopo Abu Bakar iku yastaril abida
nuku sopo Abu Bakar al-abida ing piro-piro budak al-mu'minina sing pada iman sopo abid wa ya'tikuhum lan bebasaken sopo Abu Bakar hum ing abid ibtigha wajhih kelawan amrih ridho Allahi maring Gusti Allah ibtigha wajhillahi ta'ala. Jadi di samping itu, di samping mengajak para sahabat-sahabat untuk memeluk Islam, juga sahabat Abu Bakar ini memerdekakan budak-budak yang beriman dari cengkeraman majikan-majikan sing kafir. Jadi bebasakan budaknya dituku, sebisa dituku ning Abu Bakar dimerdekakan, los. Sing penting sira iman maring Gusti. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk ibtigha wajhillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara budak-budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar itu? Ada tidak di situ? Tidak ada. Nah, di antara budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, di antaranya adalah ada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah budaknya siapa? Umayyah. Yang disiksa itu habis-habisan. Karena Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak Umayyah, sementara Umayyahnya adalah orang kafir. Ketika Bilal bin Rabah tidak mau mengikuti majikannya, otomatis Bilal bin Rabah disiksa. Pada saat itulah datang Abu Bakar dan membeli Bilal bin Rabah dan bebas untuk menjadi manusia biasa, tidak menjadi budak lagi. Di antaranya Bilal bin Rabah. Ada lagi? Tentu ada lagi. Namanya Aflah. Aflah itu budaknya dari anaknya Umayyah. Sama juga dibebaskan oleh Abu Bakar. Kemudian ada lagi budak yang bernama Amir. Itu budak dari Tufail bin Abdullah. Dibebaskan juga oleh Abu Bakar. Itu yang laki-laki. Yang perempuannya ada juga. Ada Nahdia bersama putrinya. Kemudian ada Amr bintil Mukmil. Kemudian juga ada Ummu Ubais. Itu adalah budak-budak perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kalau dihitung-hitung, satu budak itu berapa harganya? Bisa sampai 25-35 dinar. Kalau satu dinar dirupiahkan, berapa ratus ribu? Dikali satu budak berapa harganya? Perjuangan untuk menanamkan akidah kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang belum mau menerima akidah. Sekarang apa tantangannya kita? Tidak ada kan? Tinggal kita mau manut, memahami, belajar, selesai.
Tidak ada tantangan. Tantangan terberat adalah kemauan kita. Mau atau tidak kitanya. Berarti kalau begitu tantangannya ada di dalam diri sendiri. Ya, tantangannya ada dalam diri sendiri. Kalau lingkungan sekitar sudah mendukung semua. Lingkungan sekitar sudah mendukung, bahkan sekaligus memfasilitasi. Tergantung kitanya, mau tidak manut, mau tidak beriman, mau tidak kita punya akidah, kan? Tergantung kitanya. Kemudian nomor 5, walamma hajaro, walamma lan sumangsane hajaro hijrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafaqahu mangkambaturi sapa Abu Bakar humaring Kanjeng Nabi wa dakhala lan manjing sapa Abu Bakar ma'ahu sertane Kanjeng Nabi al-ghara ing gua Hira. Ketika hijrah Abu Bakar juga ikut serta bersama Rasulullah masuk ke dalam gua Hira pada saat itu. Wasoro landadi sopo Abu Bakar iku yudafi'u belani sopo Abu Bakar anhu maring Kanjeng Nabi fil Madinati ing dalem Madinah. Begitu sampai ke Madinah, maka Abu Bakar pun menjadi orang yang paling terdepan dalam melindungi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama Rasulullah, sahabat Abu Bakar. Wa yashabuhu lan baturi sapa Abu Bakar hu maring Kanjeng Nabi fi ghazwati ihi ing dalem piro-piro perang. Dan dalam setiap kali peperangan pun sahabat Abu Bakar itu selalu mendampingi, menemani Rasulullah. Wa kana yahmilu lan ana sapa Abu Bakar yahmilu gawa sapa Abu Bakar arroyata ing bendera fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk pun sahabat Abu Bakar membawa bendera perang di depan bersama Rasulullah. Perang Tabuk itu perang apa? Lawannya siapa pada saat itu perang Tabuk? Lawannya adalah pasukan Romawi. Berapa kekuatan pasukan Romawi? 100.000 tentara. Tabuk itu sendiri nama sebuah tempat, nama sebuah daerah yang jaraknya 800 km dari kota Madinah. 800 km. Dari mana sampai mana? 800 km. Yang dipilih lokasinya di Tabuk dengan harapan pasukan muslimin dari Madinah tidak sampai ke Tabuk sudah KO duluan. Harapannya. Karena begitu jauhnya 800 km. Sementara Romawi lebih dekat daripada Tabuk. Apa yang diperselisihkan pada saat itu? Yang diperselisihkan bukan masalah kafir atau tidaknya, tapi masalah wilayah kekuasaannya. Karena orang-orang Romawi berprinsip ketika dibiarkan orang-orang Islam melakukan dakwahnya, nanti sebagian wilayah Romawi akan dicaplok oleh orang-orang Islam. Sementara orang-orang Islam itu sendiri tidak mau wilayahnya dijajah oleh orang Romawi.
Maka diaturlah sebuah strategi peperangan. Pasukan Romawi mengambil tempat di Tabuk. Dikira orang-orang Muslim, Abu Bakar beserta Rasulullah tidak mampu untuk mencapai daerah Tabuk karena di situ daerahnya gersang, dan pada saat itu terjadi perang Tabuk di tahun ke-9 bulan Hijriah. Di tahun ke-9 tahun Hijriah bulan Rajab. Kondisinya lagi ekstrim, paceklik, panasnya luar biasa, sehingga prediksi orang Romawi mustahil 800 km orang-orang pasukan Rasulullah mampu menggapai Tabuk. Tahu-taunya prediksi itu meleset. Pasukan Rasulullah justru lebih cepat, lebih awal datang ke daerah Tabuk, sehingga membuat pasukan Romawi keteteran, kalang kabut, sebelum perang sudah mundur. Sebelum perang berarti terjadi enggak perangnya? Tidak terjadi. Pasukan Romawinya kabur duluan. Karena prediksinya orang-orang Muslim itu tidak akan nyampe ke Tabuk, tahu-tahu lebih cepat malah datangnya. Akhirnya pasukan Romawi kabur dulu. Jadi belum terjadi peperangan. Itu bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Pulang dari peperangan itu, walaupun perangnya belum terjadi, pasukan Rasulullah balik lagi ke Madinah. Namanya juga manusia, walaupun diberi kekuatan, tetap saja ada rasa frustasi karena kelelahan. 800 kilo yang berjalan, yang jalan kaki, yang naik kuda dan lain sebagainya, merasa mau balik lagi sudah pasrah. Kan ya sudah mulai goyah imannya nih. Tapi pada saat itu turunlah wahyu yang menguatkan pasukan kaum muslimin. Quran surah At-Taubah ayat 117. Silakan dibaca. Itu wahyu yang menguatkan pasukan Rasulullah, yang dikuatkan oleh Rasulullah, yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu. Quran surah At-Taubah ayat 119. Dibaca di sana. Sampai di situ, karena melihat kondisi pasukan Muslim sudah merasa kepayahan, akhirnya Abu Bakar ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kan doanya apapun yang diminta kepada Allah pasti dikabul. Lihat, kalau dibiarkan begini kan kehausan, nanti mereka bisa mati. Ada yang kelaparan, ada yang kehausan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, baiklah kalau keinginanmu ya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengadahkan kedua tangan. Sebelum tangan itu turun dari mengadah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya, memberikan kebesarannya. Turunlah hujan di tengah-tengah teriknya matahari. Akhirnya pasukan muslimin bergairah kembali dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju Madinah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah membela siapapun yang mau membela agama Allah. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang mau menghidupi agama Allah. Yakinlah bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kalau itu adalah untuk agama Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Wallahu a'lam bimuradih. Lanjut, sudah selesai? Cukup ya? Waktunya sampai Isya.
terima kasih. Nanti dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Nomor berapa yang belum? 6 dan 7. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.